Hampir rata-rata semua calon peternak domba ataupun orang-orang yang baru memulai usaha ternak domba pasti beranggapan bahwa ternak domba itu mudah, terus cepat dapat untung, dengan modal kecil bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Mungkin ada sebagian yang berpikir bahwa ternak domba itu akan bikin cepat kita jadi lebih kaya, padahal ternak domba itu butuh proses yang cukup lumayan panjang. Ya, walaupun sebenarnya ada cara bagaimana bisa mempercepat untuk mendapatkan hasil, tapi itu bukan jaminan bahwa kita akan sukses di dalam peternakan domba, karena memang di dalam peternakan domba itu semuanya saling berkaitan ya, nggak bisa dipisah-pisah antara satu sama yang lainnya. Dan untuk topik obrolan kita di sore hari ini, saya ingin ngangkat satu topik, yaitu bagaimana caranya agar dari satu domba bisa menjadi 3 atau 4 domba dalam jangka waktu 3 sampai 4 bulan. Semoga saja dari obrolan kita di sore hari ini bisa membantu kalian untuk lebih cepat mendapatkan hasil di peternakan domba, terusus buat kalian yang bergerak di bidang breeding bukan di fattening ya, karena tips ini cocok buat yang bergerak di bidang breeding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang rasanya hari ini saya bisa menyapa kalian lagi untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, tentunya hanya di seputaran peternakan domba. Kembali lagi ke topik obrolan kita di sore hari ini. Sebenarnya ini cara yang saya terapkan dulu waktu ketika baru memulai usaha ternak domba. Cara ini sangat efektif dan berhasil untuk mempercepat kita mendapatkan hasil di peternakan domba. Itu sudah terbukti karena dulu saya menjalankan cara ini, walaupun sebenarnya cara ini juga masih memiliki kekurangan, jadi kita mesti hati-hati dalam menerapkan cara ini. Oke, tanpa banyak babi bu lagi, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai saja untuk topik obrolan kita di sore hari ini. Barangkali kalian ada yang mau bantu saya dulu untuk like, comment, subscribe, serta share. Tombolnya ada di bawah, kalian klik aja ya. Ini kenapa jadi basa-basi terus? Kapan mulainya? Iya, sekarang nih mau mulai. Jadi caranya biar cepat mendapatkan hasil, nggak ada cara lain selain kita beli domba atau indukan yang dalam keadaan sedang bunting. Tapi sebenarnya cara ini juga cukup riskan ya, banyak sekali orang-orang yang kena tipu karena membeli domba hamil atau domba bunting. Termasuk saya sendiri juga dulu pernah ngalamin kayak gitu, walaupun sebenarnya kalau saya mah bukan kasus kena tipu, tapi memang si bandar dombanya itu salah memprediksi dari indukan yang dia jual ke saya, yang tadinya dikira dalam keadaan hamil 2-3 bulan, ternyata nggak hamil ya. Alhamdulillahnya si bandar masih mau tanggung jawab, jadi ditukar lagi tanpa harus nambah biaya ya. Walaupun sebenarnya saya juga ngalamin kerugian, tapi ya cuma di rugi waktu doang, nggak ada rugi materi. Dengan membeli domba buntingan kita bisa memangkas waktu yang mestinya kita mendapatkan hasil atau keuntungan anak pertama di kisaran 6-7 bulan, ini di kisaran 3 bulan sudah bisa mendapatkan hasil. Kenapa saya bilang 6-7 bulan ya, karena memang kalau mijahin domba itu nggak bisa langsung sekali jadi, terkadang ada yang berulang-ulang kali baru bisa jadi. Terus bagaimana caranya kita tahu bahwa indukan domba ini akan beranak 2 atau 3? Kan bisa aja 1. Nah, justru di sini tingkat kejelian dan kehati-hatian kita mesti ditingkatkan ya. Kita mesti sedikit bawel sama pedagang atau peternak yang mau kita beli. Tanya tuh sama pedagang atau peternaknya, ini si bakal indukan yang mau kita beli ini derean atau sudah pernah laktasi. Kalau biasanya kalau yang baru derean atau baru belajar beranak, rata-rata anaknya cuma 1. Tapi kalau yang sudah pernah laktasi biasanya dia beranaknya lebih dari 1, atau kemungkinan beranak kembarnya itu akan lebih besar. Dan kita juga mesti sangat bawel di sini. Kita mesti tanya tuh sama si pedagang atau peternak yang mau kita beli juga, ini si calon indukan yang mau kita beli ini punya gen atau ke garis keturunan beranak berapa, apakah dia keturunan dari
peranakan kembar atau peranakan tunggal. Ada satu keuntungan lagi jika kalian membeli domba hamil atau domba buntingan, yaitu kita tidak akan mendapatkan domba yang bajir atau majir, dengan catatan si penjualnya itu benar-benar yakin bahwa domba yang dijual ke kita itu benar-benar hamil. Kalaupun dia kelihatannya ragu-ragu, kalian minta jaminan sama dia, apakah dia berani menjamin kalau dombanya nggak hamil bisa ditukar tanpa biaya. Kenapa saya saranin minta garansi sama pedagangnya? Ya karena memang ada beberapa oknum pedagang yang ngejual domba buntingan padahal dia belum bunting, baru dipijah. Lain cerita kalau si pedagangnya bilangnya baru pacak 1 bulan atau pacak 2 bulan. Kalau seperti itu memang nggak ada jaminan. Yang namanya perkawinan kan bisa saja jadi, bisa saja enggak. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai ketemu di next video and bye bye.